Azerbaijan dan Armenia mulai bertukar tahanan perang. Azerbaijan dan Armenia pada Senin 14 Desember 2020 mengumumkan dimulainya pertukaran tahanan perang. Pertukaran tahanan itu dimulai lebih dari sebulan setelah ditandatanganinya kesepakatan damai yang mengakhiri perang Azerbaijan-Armenia di wilayah sengketa Nagorno-Karabakh. Sejumlah tahanan mulai dilepas untuk kembali ke negaranya masing-masing kemarin. Komisi Azerbaijan untuk Tahanan Perang, Sandera dan Orang Hilang mengatakan berdasarkan kesepakatan pertukaran tahanan dan sandera ini atas dasar semua untuk semua. Dikutip Kompas.com dari AFP, komisi itu menambahkan bahwa organisasi internasional dan juga Komando Pasukan Penjaga Perdamaian atau Peacekeepers Rusia ikut membantu menuntaskan kesepakatan dengan Armenia. Senin malam, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengumumkan kembalinya beberapa tentara negaranya yang ditangkap oleh musuh. 44 tawanan perang kami akan segera pulang ke Armenia dengan pesawat Rusia, tulis Pashinyan di Facebook. Secara terpisah. Di hari yang sama, Azerbaijan mengumumkan penangkapan 4 tentara mereka sendiri, yang 2 di antaranya dituduh menodai tubuh tentara Armenia. Dan 2 lainnya dituding menghancurkan batu nisan orang Armenia. Keempat tentara itu merekam aksi mereka dan membagikannya di video dan mengunggahnya di media sosial. Jaksa Agung Azerbaijan menyampaikan penyelidikan kriminal sudah diluncurkan atas insiden tersebut dan para pelaku disebut bertentangan dengan mentalitas orang Azerbaijan. Perang Armenia-Azerbaijan pecah pada September dan berlangsung selama 6 minggu. Pertempuran yang melibatkan separatis didukung Armenia dan tentara Azerbaijan ini berakhir pada 10 November dengan perjanjian damai ditengahi oleh Rusia. Rakyat Armenia lalu menyerahkan sebagian besar wilayah mereka dan pasukan penjaga perdamaian Rusia dikerahkan ke Nagorno-Karabakh. Lalu lebih dari 5.000 orang tewas dalam perang Azerbaijan-Armenia yang sebelumnya juga pernah berperang pada 1990-an di wilayah yang sama. Di sisi lain, baru saja damai, tentara Armenia dan Azerbaijan kembali saling serang. Armenia melaporkan Azerbaijan kembali melakukan serangan setelah kedua pihak mencapai kesepakatan gencatan yang ditengahi Rusia pada bulan lalu. Pemerintah Baku mengatakan bentrokan yang juga menyebabkan 2 prajurit Azerbaijan luka telah terjadi di daerah yang berada di bawah kendalinya. Padahal pertempuran berakhir pada 10 November dan wilayah di Nagorno-Karabakh yang sebelumnya dikuasai oleh etnis Armenia disegedahkan ke Azerbaijan. Secara terpisah, pihak berwenang di Armenia mengatakan 6 prajurit mereka terluka dalam serangan militer Azerbaijan yang terjadi pada Sabtu 12 Desember. Yerevan mengatakan pasukan Armenia telah menangkis upaya penyusupan ke wilayah yang seharusnya telah di bawah kendali pemerintah provinsi, yaitu desa Hintager dan juga Kesabert. Provokasi Azerbaijan berlanjut hari ini ke arah desa Metsen dan juga Hinshen di wilayah Hadrut, kata Kementerian Luar Negeri Armenia dalam sebuah pernyataannya. Baku menyatakan operasi militer pada Jumat 11 Desember dan Sabtu bertujuan untuk menghancurkan atau mengusir pasukan musuh. Mereka diklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap prajurit Azerbaijan. Kementerian Luar Negeri Armenia mengatakan pasukan Rusia tidak dikerahkan di daerah tempat bentrokan terjadi. Dinas Keamanan Negara Azerbaijan tidak terima dengan tuduhan Armenia. Tuduhan tidak berdasar terhadap pihak Azerbaijan dan pasukan penjaga perdamaian Rusia oleh beberapa pemimpin dan juga media Armenia, ujarnya. Penjaga perdamaian Rusia yang dikerahkan di daerah konflik melaporkan
tidak ada bentrokan besar, namun melaporkan pada akhir pekan telah ada satu pelanggaran gencatan, ungkapnya. Sementara itu, dilansir dari inews.id, kala bertemu dengan Azerbaijan begitu menyakitkan bagi rakyat Armenia. Pada Sabtu kemarin, ribuan demonstran berunjuk rasa di ibu kota Armenia, Yerevan, menuntut Perdana Menteri Nikol Pashinyan untuk mundur dari jabatannya. Pashinyan mengumumkan perjanjian damai dengan Azerbaijan pada 9 November lalu, mengakhiri perang 6 minggu atas wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan kedua negara. Pertempuran kala itu sudah menghabisi ribuan orang. Berdasarkan kesepakatan yang ditengahi Rusia tersebut, Armenia setuju untuk menyerahkan 3 wilayah distrik kepada Azerbaijan. Selain itu, 4 distrik lainnya yang dimenangkan oleh pasukan Azerbaijan selama pertempuran yang dikendalikan oleh kelompok separatis Armenia sejak 1990-an juga dikembalikan. Keputusan damai itu memicu kemarahan di kalangan rakyat Armenia. Para demonstran menyerbu dan juga menggeledah gedung-gedung pemerintah setempat, dan sejak itu menggelar unjuk rasa hampir setiap hari di Yerevan. Mereka menuntut agar Pashinyan segera mundur saja. Sang Perdana Menteri sejauh ini masih mampu melewati badai protes di negerinya. Akan tetapi demonstrasi pada Sabtu kemarin tampaknya menjadi unjuk rasa terbesar di Armenia. Sekitar 10.000 pendemo berkumpul di pusat kota Yerevan, tepatnya di Liberty Square, menurut wartawan di tempat kejadian. Para pengunjuk rasa meneriakan Nikol si pengkhianat dan Armenia tanpa Nikol. Mereka juga mengibarkan bendera Armenia dan Karabakh. Nikol adalah mayat politik. Saya tidak berencana mengikuti mayat itu ke kuburan, kata salah satu demonstran, Manja Khachatrian, kepada AFP. Gara-gara dia, tanah air kami, masyarakat kami telah menerima luka-luka sedemikian rupa sehingga perlu beberapa generasi untuk menyembuhkannya, katanya. Pashinyan yang istri dan putranya berada di garis depan selama konflik di Nagorno-Karabakh mengatakan bahwa kesepakatan damai adalah salah satunya, bahkan satu-satunya pilihan Armenia untuk menjamin kelangsungan hidup Karabakh. Meskipun daerah kantong etnik Armenia itu kehilangan sebagian besar wilayahnya, masa depannya akan dijamin oleh hampir 2.000 penjaga perdamaian Rusia yang akan dikerahkan untuk mandat 5 tahun yang dapat diperbarui. Pada Rabu 2 Desember kemarin, Presiden Rusia Vladimir Putin memuji langkah Pashinyan menyetujui kesepakatan damai dengan Azerbaijan. Menurut Putin, keputusan itu memang dibutuhkan walau menyakitkan bagi Armenia. Pashinyan menegaskan dia tidak akan mengundurkan diri dalam pidato yang disiarkan televisi lokal pada Sabtu kemarin. Dia juga mengatakan bahwa prioritas pemerintahannya adalah pengembalian tawanan perang Armenia dalam pertempuran juga dengan Azerbaijan beberapa waktu lalu.